Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengatur tentang utang piutang. Tapi sebelumnya sahabat, dukung saya untuk membuat konten edukasi lain dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sobat, pasti sudah tahu kan apa itu utang piutang? Jadi, utang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Masalah utang piutang ini sobat, banyak berlaku di masyarakat kita. Biasanya, yang berhutang sedang mendapatkan suatu masalah. Sedangkan yang memberikan utang berniat untuk membantunya. Atau mungkin saja di antara sobat ada yang lagi menanggung utang. Kalau ada, saya doakan semoga sobat disegerakan dapat membayar hutang-hutangnya. Pertanyaannya sobat, apakah Islam memperbolehkan transaksi utang piutang? Jawabannya coba kita lihat pada dalil berikut ini. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya." Sobat, dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk saling membantu saudara kita yang lagi kesusahan. Ya, salah satunya bisa dengan memberikan pinjaman berupa utang, supaya saudara kita bisa lepas dari masalah yang dihadapinya. Nabi juga pernah berpesan, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari pesan Nabi tersebut jelas sekali bahwa mempiutangi seseorang itu boleh, bahkan mendapatkan pahala sedekah 1 kali jika kita mempiutanginya 2 kali. Sobat, utang piutang akan terjadi jika yang pertama, ada yang berhutang dan ada juga yang berpiutang. Yang kedua, ada barang yang dijadikan utang. Yang ketiga, ada kalimat mengutangi. Contohnya, saya kasih pinjam kamu uang 1 juta. Waktunya seminggu dibayarkan. Nah, kemudian yang berhutang menjawab, "Oke, saya pinjam dulu uangmu 1 juta. Insya Allah 1 minggu lagi saya akan mengembalikan." Nah, dengan kalimat ini sobat, jadi jelas siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang. Perlu diingat ya sobat, waktu memberikan utang tidak boleh meminta pembayaran yang lebih dari pokok pinjamannya. Kalau lebih, itulah yang dikatakan riba. Nah, untuk masalah riba nanti kita akan bahas pada video yang lain. Sobat, sering kan punya kasus begini? Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa menunda utang bagi orang yang mampu merupakan sebuah kezaliman. Perlu diwaspadai ya, bahwa Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utang-utangnya. Orang yang berhutang maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tidak akan diampuni sekalipun orang yang berhutang tadi mati dalam keadaan syahid atau di jalan Allah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Sobat, begitu banyak hadis Nabi yang menyatakan tentang hukum orang yang meninggalkan hutang, supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan utang piutang. Mengapa demikian sobat? Yang pertama, karena hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak nanti dihisab di akhirat. Yang kedua, jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Kemudian tidak berniat membayar hutang, maka sama saja mencuri. Yang keempat, dosa orang yang sedang dalam berhutang tidak terampuni walaupun dia mati syahid. Yang kelima, hutang adalah sesuatu yang memberatkan hidup di dunia dan di akhirat. Nah sobat, hutang memang tidak dilarang dalam Islam. Namun jika kita harus berhutang,
sebaiknya dipertimbangkan hal-hal berikut ini sebelum kita melakukannya. Nah, hutang diperbolehkan jika memang dalam kondisi yang terpaksa, terutama untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Diusahakan ya sobat untuk tidak berhutang untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sekunder atau tersier. Pastikan dan hitung terlebih dahulu serta tentukan apakah kita benar-benar mampu membayarnya di kemudian hari agar berhutang lebih rasional. Jika harus berhutang, maka niatkanlah untuk segera membayarnya. Jangan sampai kita terjebak pada hutang dan menunda-nundanya sampai akhirnya ada godaan untuk tidak mau membayarnya. Sobat, usahakan dalam setiap transaksi utang piutang kita harus ada saksi dan juga bukti tertulis. Hal ini agar tidak terdapat konflik atau permasalahan di waktu yang akan datang. Misalnya, orang tidak mau mengakui hutang atau tidak merasa berhutang atau hal-hal lain yang membuat hutang gagal bayar. Nah, riba adalah salah satu cara pengembangan harta yang diharamkan oleh Islam. Jangan sampai kita terjebak oleh riba. Riba adalah hal yang mencekik dan kita sebagai orang yang berhutang akan terlilit. Orang yang memberikan riba tentu saja berdosa. Tapi juga jangan dilupa bahwa keputusan untuk berhutang atau tidak ada dalam diri kita sendiri. Hindarilah dan jangan sampai terjebak olehnya. Sobat, Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk itu sobat, sebelum kita menjadi orang-orang yang zalim, maka segera lunasi hutang kita. Apalagi jika kita memiliki kemampuan dan harta yang mumpuni untuk segera membayar hutang. Jangan tunda dan jangan biarkan hutang menumpuk dalam hidup kita. Sobat, bagaimanapun hutang adalah beban yang harus ditanggung dan diselesaikan. Berdoalah kepada Allah memohon rezeki dan berkah agar apa yang menjadi tanggungan tersebut dapat kita selesaikan dengan baik, sesuai amanah dan perjanjian dengan pemberi hutang. Nah, kalau sobat punya pertanyaan, silahkan komen aja di bawah video ini. Insya Allah saya akan membalasnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.